Hai, adil katalino ba curamin ka saruga ba sengat ka jubata arus. Kami dari SMA Negeri 1 membawa hulu. Jaya, mantap jiwa. Matematika Asik, kreatif, dan inovatif. kami akan mempresentasikan alat peraga yang kami buat. Sebelumnya, terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan tim kami. Perkenalkan, nama saya Chandra Febrian, kelas 12 IPA B. Saya sebagai ketua kelompok dan rekan saya Sani, saya berasal dari kelas 12 IPA B. Saya sebagai anggota. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan alat kami yang berjudul alat ukur gerobak dorong 2 in 1. Kami membuat alat ini adalah di mana pelajar atau siswa-siswi merasa bosan dan merasa kesulitan mempelajari matematika khususnya di bidang trigonometri. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan membuat alat ini. Tujuan membuat alat ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran matematika khususnya trigonometri. Intinya belajar sambil bermain. Manfaat dari alat peraga kami diri dari dua. Yang pertama, Mengukur jarak objek dari titik A ke titik B. yang kedua, mengukur tinggi suatu objek yang akan dituju. Langkah selanjutnya, kami akan mempresentasikan cara kerja alat ini, yang dimana sudah jelaskan tadi, memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, mengukur jarak dari titik A ke titik B. Dan fungsi yang kedua, menentukan ketinggian dari suatu objek yang kita tuju. Untuk cara kerja fungsi pertama dari alat ini adalah mengukur jarak dari titik A ke titik B. Yang dimana pada lingkaran roda ini memiliki jari-jari sebesar 15,92 cm dan luas keliling lingkaran sebesar 1 meter. Apabila roda ini dijalankan dalam satu putaran akan menghasilkan jarak 1 meter yang ditandai dengan bunyi kaleng. Langkah selanjutnya kami akan mencoba cara kerja dari fungsi pertama alat ini. Ya, langsung kita menjalankan. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter. Kita mencoba dari jarak titik A ke titik B sepanjang 10 meter. Mantap. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan cara kerja fungsi kedua dari alat ini. Jadi, fungsi kedua dari alat ini adalah digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek. Jadi, di sini sudah jelas terdapat busur derajat, di mana busur derajat ini berguna atau berfungsi untuk mengukur besarnya sudut dari ketinggian suatu objek. Dan tinggi pengamat 137 cm dari titik ban sampai ke titik mata pengamat. Jadi, saya akan melakukan mengukur tinggi gedung atau tinggi atap yang akan dituju. Jadi, sudut yang kita dapatkan di sini tertulis 60 derajat. Jadi, 90 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. Jadi, besar sudut yang kita dapatkan dari tinggi gedung sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan proses penghitungan, di mana di sini kita menerapkan fungsi trigonometri itu pada segitiga siku-siku. Terlebih dahulu kita membentuk sebuah gambar segitiga. Saya menggambarkan gambar dari sebuah segitiga. Di mana di sini tadi letak posisi kita mengamati tinggi gedung.
Ini merupakan salah satu model dari tampilan alat peraga kami tadi, di mana tinggi dari dasar ke titik pengamat pada alat peraga kami adalah 137 cm. Dan tadi sudah kita lihatkan bagaimana cara kerja fungsi pertama itu sebagai pengukur dari jarak dari titik A ke titik B, di mana tadi kita dapatkan panjang jarak yang kita lalui adalah sebesar 10 meter. 10 meter atau sama dengan 1000 cm. Tadi penerapan fungsi kedua, kita menemukan sudut dari tinggi gedung yang kita ukur adalah sebesar 30 derajat. Misalkan sudut itu kita lambangkan dengan alfa, dan tinggi sebuah gedung tadi kita lambangkan dengan H, dan kita mengamati tinggi suatu pengamat yang kita amati itu adalah kita lambangkan dengan P. P ini merupakan tinggi pengamat, di mana untuk mencari sebuah tinggi H, kita itu menggunakan rumus trigonometri, di mana rumus dasar trigonometri itu adalah pada segitiga siku-siku. Rumus dasarnya itu adalah, kita gambarkan sebuah segitiga mini, itu merupakan segitiga siku-siku. Ini merupakan sudut alfa, dan ini kita misalkan Y itu tinggi dari segitiga. X kita misalkan alas dari segitiga. Di sini titik A, titik B, dan titik C. Di mana rumusnya adalah tangen alfa sama dengan Y per X, di mana tangen ini merupakan sudut dari segitiga tersebut, dan Y merupakan tinggi dari segitiga, dan X merupakan panjang alas segitiga, di mana tadi sudah kita ketahui sudut tangen itu adalah 30 derajat, dan Y merupakan tinggi, dan tinggi ini yang akan kita cari. Y merupakan tinggi, dan X tadi merupakan panjang alas atau panjang lintasan yang telah kita lalui dari titik A ke titik B tadi, yaitu 1000 cm. Dimana jika sudah seperti ini, maka tinggi atau Y sama dengan 30 derajat dikali 1000 cm ditambah tinggi pengamat. Jadi sudah dapat kita lihat di mana tan 30 derajat itu sama dengan 0,58. Kita hitung tan 30 derajat sama dengan 0,58 dikali 1000 ditambah tinggi pengamat 580. Selanjutnya 580 kita tambahkan dengan tinggi pengamat tadi, yaitu 137 cm, sehingga kita dapatkan tinggi sama dengan 717 cm, sama dengan 7,17 meter. Dari presentasi alat peraga kami SMA Negeri 1 Mempawah Hulu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Adil Katalino Ba Curamin Ka Saruga Ba Sengan Ka Jubana harus